Nah, teman-teman, di dalam cerita Dongeng Timun Mas ini terdapat 3 pemeran utama. Yang pertama pastinya ada Timun Mas. Yang kedua, di tengah ini ada Mbok Sirni sebagai ibu dari Timun Mas. Dan yang ketiga, ini ada si raksasa jahat. Di sini mereka semua memiliki peran yang penting loh, atau pemeran pertama dari Dongeng Timun Mas. Di sebuah desa, hiduplah seorang nenek tua yang hidup sebatang kara. Panggil saja, namanya adalah Mbok Sirni. Mbok Sirni ini tidak memiliki keluarga. Dia mempunyai seorang suami, tetapi suaminya telah meninggal dunia. Tinggallah dia seorang diri tanpa ditemani oleh anaknya. Dia pada suatu hari berpikir untuk bagaimana caranya agar aku memiliki teman hidup atau seorang anak yang bisa membantuku bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan. Nah, keesokan harinya, seperti biasa, Mbok Sirni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tetapi untuk hari ini, si Mbok Sirni tidak sengaja bertemu dengan sosok yang sangat besar. Ya, panggil saja raksasa. Si raksasa ini kemudian tidak sengaja melihat Mbok Sirni dan menghampirinya. Mbok Sirni pun ketakutan. Raksasa itu berkata pada Mbok Sirni, "Hai kau perempuan tua, apakah kau memiliki seorang anak?" Dijawablah dengan penuh ketakutan oleh Mbok Sirni. Dia berkata, "Tidak, aku tidak memiliki seorang anak. Aku tinggal sendirian. Aku hanya perempuan tua yang tidak memiliki daya. Makanlah saja aku. Jika kau menginginkan aku, makanlah aku." Dijawablah kembali oleh si raksasa. Dia berkata, "Aku tidak ingin memakanmu. Dagingmu sudah sangat kurus, dan kulitmu sudah keriput. Pasti tidak memiliki rasa enak sama sekali. Kau pasti berbohong, kau pasti memiliki seorang anak." Dijawablah kembali oleh si Mbok Sirni. Dia berkata, "Aku sama sekali tidak memiliki anak. Aku hidup sebatang kara. Aku bahkan menginginkan seorang anak." Nah, kembali lagi si raksasa itu berkata, "Apakah kau menginginkan seorang anak?" Dijawablah oleh si Mbok Sirni, "Ya, tentu. Aku ingin memiliki seorang anak." Lalu jawablah oleh si raksasa tersebut. Dia berkata, "Aku akan memberikanmu seorang anak, berupa biji mentimun, yang apabila kau tanam, dia akan berubah menjadi seorang anak." Dijawablah kembali oleh si Mbok Sirni, "Apakah kau akan memberikanku seorang anak itu?" "Ya," raksasa berkata, "aku akan memberimu seorang anak. Tetapi berjanjilah, pada saat umur 6 tahun, kau harus mengembalikannya padaku." Si Mbok Sirni pun mengiyakan perkataan si raksasa tersebut, dan akhirnya si raksasa memberikan sebuah biji mentimun ke Mbok Sirni, dan Mbok Sirni pun menerimanya dengan senang hati tanpa memikirkan perjanjiannya terlebih dahulu. Nah, Mbok Sirni akhirnya merawat biji timun mas tersebut dengan senang hati, dengan menyiramnya setiap hari dan benar-benar merawatnya, hingga pada suatu ketika Mbok Sirni terkejut ketika melihat timun mas yang dia rawat selama 2 minggu tersebut benar-benar membuahkan hasil berupa seorang anak yang sangat cantik jelita. Dia berpikir bahwa perkataan dari raksasa tersebut benar-benar terjadi. Dia pun membawa timun mas ini ke dalam rumahnya. Tidak terasa, Mbok Sirni sudah merawat timun mas sampai usia 6 tahun. Mereka hidup dengan amat sangat bahagia di rumah gubuk mereka yang kecil. Mereka hidup saling rukun dan saling menyayangi. Tetapi pada suatu ketika, Mbok Sirni ini teringat dengan perjanjian dari si raksasa pada 6 tahun yang lalu, bahwa ketika timun mas sudah berusia 6 tahun, Mbok Sirni harus mengembalikannya kepada si raksasa.
Nah, pada siang hari, si Mbok Sirni tersebut sedang pergi ke halaman rumahnya. Dan tidak sengaja, dia melihat si raksasa tersebut. Ternyata si raksasa memang sedang mencari Mbok Sirni untuk menagih hutangnya. Setelah 6 tahun, dia akan mengambil anak tersebut yang bernama Timun Mas. Mbok Sirni pun berkata pada si raksasa, Tolong, tolong jangan ambil anakku. Si raksasa pun berkata, Hai Mbok Sirni, mana janjimu? Tepatilah janjimu. Mbok Sirni pun berkata, Tolong raksasa, beri aku waktu. Biarkan Timun Mas tumbuh menjadi anak yang dewasa, yaitu usia 17 tahun. Maka aku akan mengembalikannya padamu. Lalu si raksasa tersebut pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Mbok Sirni untuk membiarkan Timun Mas sedikit dewasa lagi, agar si raksasa tersebut bisa memakan Timun Mas tersebut dengan daging yang sangat banyak. Si Mbok Sirni pun akhirnya merasakan sedikit ketenangan. Pada suatu ketika, Mbok Sirni sangat bahagia melihat Timun Mas sudah beranjak dewasa dengan umur 17 tahun. Tetapi di sela-sela kebahagiaan Mbok Sirni, dia teringat kembali dengan perkataan raksasa. Dia berpikir raksasa tidak akan memberikan kesempatan yang ketiga kalinya untuk membiarkan Timun Mas lolos kali ini. Malam pun telah berlalu. Mbok Sirni mencoba mengingat kembali mimpi apa yang dia alami pada malam tadi. Ternyata Mbok Sirni mengingat bahwa jika dia ingin menyelamatkan Timun Emas dari jahatnya raksasa, maka dia harus menemui seorang petapa yang berada di Gunung Gundul. Di sana, petapa itu akan memberikan sebuah kantong kecil sebagai penangkal untuk menyelamatkan Timun Mas dari jahatnya raksasa. Tanpa pikir panjang, akhirnya Mbok Sirni langsung pergi ke Gunung Gundul untuk menemui petapa tersebut bersama Timun Mas. Di sana, mereka benar-benar menemui seorang petapa. Lalu, Timun Mas pun langsung menemui petapa tersebut untuk meminta dan menceritakan bahwa ibunya mengalami mimpi tersebut. Dia pun akhirnya benar-benar mendapatkan sebuah bungkusan yang diberikan petapa tersebut kepada Timun Mas. Isi bungkusan tersebut ada 4 macam. Yang pertama yaitu biji mentimun, kedua itu ada jarum, ketiga itu ada garam, dan keempat itu adalah terasi sebagai penangkal Timun Mas jika tertangkap oleh raksasa. Tak lama mereka pulang dari Gunung Gundul, Mbok Sirni atau ibunya Timun Mas ini pulang dan tidak sengaja bertemu dengan raksasa. Yang ternyata raksasa tersebut memang sedang mencari Mbok Sirni untuk menagih hutangnya. Berkatalah raksasa tersebut, Hai Mbok Sirni, mana janjimu? Mana Timun Mas? Berikan kepadaku. Di sana, Timun Mas sedang mengintip ibunya bertemu dengan raksasa dalam keadaan ketakutan karena dia tahu Timun Mas akan diculik oleh si raksasa tersebut. Mbok Sirni atau ibunya Timun Mas ini langsung berteriak ke Timun Mas, Timun Mas, pergilah nak, carilah tempat yang aman. Kau di sini tidak akan aman. Nah, pada saat Timun Mas ingin pergi, ternyata si raksasa tersebut mengetahui keberadaan si Timun Mas, bahwa dia keluar dari belakang rumah. Si raksasa tersebut pun berlari mengejar Timun Mas yang ketakutan. Mau kemana kau Timun Mas? Cakap si raksasa ini. Dia berkata pada Timun Mas, Hei Timun Mas, kembalilah padaku. Kau adalah milikku. Karena kau berasal dari sebuah biji mentimun yang aku berikan kepada ibumu. Kembalilah padaku. Timun Mas terus saja berlari sambil membawa kantong yang sudah diberikan petapa tersebut. Nah, tatkala si raksasa mengejar Timun Mas,
Timun Mas pun ingat bahwa kemarin dia diberikan sebuah penangkal apabila dia dikejar oleh raksasa tersebut. Dia pun dengan penuh ketakutan, dengan beraninya melempar si penangkal tadi. Satu persatu penangkal dia lemparkan ke arah si raksasa tersebut. Dengan penangkal yang pertama, Timun Mas melempar sebuah biji timun. Tetapi biji timun tersebut berubah menjadi ladang mentimun yang sangat besar, sehingga ladang timun tersebut bukan mematikan si raksasa, tetapi malah membuat si raksasa tersebut memiliki tenaga yang jauh lebih besar. Percobaannya pertama pun gagal. Akhirnya si Timun Mas tidak pantang menyerah. Dia mencoba penangkal yang kedua, yaitu sebuah jarum. Dia melemparkan jarum tersebut ke arah raksasa tersebut. Tetapi yang keluar malah hanyalah sebuah pohon yang hanya melukai kaki raksasa. Dengan kaki yang terluka, si raksasa terus berusaha mengejar Timun Mas. Selanjutnya, Timun Mas mencoba lagi sebuah penangkal. Masih tersisa dua, yaitu sebuah garam dan juga terasi. Akhirnya dia mencoba garam. Ternyata waktu Timun Mas melemparkan garam ke arah si raksasa, garam tersebut berubah menjadi sebuah lautan yang sangat besar, sehingga si raksasa masih mampu melewati dan menyeberangi lautan tersebut. Nah, di situ pun Timun Mas mulai berkecil hati dan pasrah. Timun Mas berkata, bagaimana ini? Hanya tersisa satu. Bagaimana jika ini tidak berbuah bagus atau manis dan bisa menyelamatkan aku? Bagaimana? Apa aku akan mati di sini? Tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar penangkal yang terakhir ini bisa menyelamatkan dia dari sang raksasa. Lalu dia melempar penangkal yang terakhir, yaitu sebuah terasi. Nah, setelah dia melemparkan terasi itu, ternyata si terasi ini berubah menjadi sebuah lumpur yang mendidih sehingga si raksasa tersebut mati. Nah, di situ si Timun Mas diam sejenak dan melihat bahwa si raksasa tersebut telah mati terkubur oleh lumpur yang mendidih tersebut. Meskipun Timun Mas masih dalam keadaan ketakutan, dia berlari menuju ke rumahnya menemui ibunya, Mbok Sirni. Mereka pun akhirnya bertemu. Dengan penuh rasa ketakutan, Mbok Sirni langsung memeluk Timun Mas dan berkata, "Anakku Timun Mas, akhirnya kau selamat nak. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau ada yang terluka?" "Baik ibu, keadaanku baik. Tapi aku masih sangat ketakutan," jawab si Timun Mas tersebut. Lalu ibunya bertanya, "Di mana raksasa tersebut nak? Dia tidak mengejarmu lagi?" Jawablah Timun Mas, "Si raksasa tersebut sudah mati ibu, dengan penangkal yang ibu berikan kepadaku pada waktu itu." Akhirnya mereka berpelukan dan mereka bisa hidup dengan aman dan tentram dan hidup dengan bahagia. Terima kasih telah mendengarkan cerita tentang dongeng Timun Mas ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya.